Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Tapalupi, Sarjana Perikanan, nomor induk mahasiswa 22990495008, bidang studi pengolahan hasil perikanan Sekolah Menengah Kejuruan, Angkatan PPK dalam jabatan Angkatan 4 kategori 1 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dengan membawa SKBS dan formulir pendaftaran uji kompetensi program PPK tahun 2022. Saya siap melaksanakan uji kinerja PPK yang saya laksanakan di SMK Negeri 1 Watulimo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Saya mengajar di jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan dengan mata pelajaran produksi olahan rumput laut dan hasil samping produk perikanan, dan RPP saya mengenai kompetensi dasar 3.8 menerapkan teknik pemasaran hasil samping produk perikanan, dan 4.8 melaksanakan teknik pemasaran produk hasil samping perikanan. Inilah video saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita ketemu kembali dalam kegiatan pembelajaran, yaitu olahan rumput laut dan hasil samping perikanan. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu semoga hari ini kita diberikan keselamatan dan kelancaran. Mohon datang untuk memimpin doa. Silakan. Sudah siap doa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran ini, siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk atau masuk semua? Siapa? Satu anak ya yang tidak masuk. Nah, sebelumnya Bu Atta akan melakukan presensi. Bu Atta mau sebelumnya kita tahu bahwa sebelum materi kita lanjutkan, materi sebelumnya yang kemarin kita pernah membahas tentang produk-produk hasil samping dari pengolahan hasil perikanan. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang pernah tahu tentang produk hasil samping? Ya, coba ingat. Tepung ikan, kerupuk kulit ikan, minyak ikan. Jadi ada beberapa macam produk hasil samping itu meliputi tepung ikan, kemudian minyak ikan, kemudian ada kulit ikan. Jadi memang yang digunakan hasil samping itu adalah tentang olah atau limbah yang dilakukan. Perlu diketahui bahwa hari ini kita membahas tentang teknik pemasarannya. Kalau kemarin materinya adalah tentang pengolahan produk-produk hasil samping perikanan. Nah, sebelumnya Bu Atta mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Sebenarnya Bu Atta akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menentukan jenis-jenis pemasaran produk hasil samping perikanan, kemudian dengan benar, kemudian yang kedua menentukan teknik pemasaran produk hasil samping dengan baik, kemudian yang ketiga melakukan langkah-langkah pemasaran produk hasil samping perikanan dengan benar, kemudian yang keempat mengendalikan pemasaran produk hasil samping secara jujur dan bertanggung jawab. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini kita adalah menentukan jenis-jenis dari tentang pemasaran. Ya, pemasarannya nanti bagaimana, tetapi ini adalah produknya adalah hasil samping daripada perikanan. Nah, sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita sampaikan, jadi hari ini kemarin sudah dikelompokkan ya. Kemarin sudah dikelompokkan. Nah, sebelumnya Bapak mau memberikan, kalau sudah dikelompokkan menurut kelompoknya masing-masing, Bapak akan memberikan LKPD setiap kelompok. LKPD ini nanti dikerjakan kemudian dikumpulkan. Ini yang kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua
tentang apa sih pemasaran itu, gitu ya. Jadi di sini pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh terpadu dan berencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha dan mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan karya, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling memberikan tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Jadi kalau kita di sini adalah melakukan pemasaran, kita harus tahu dulu produk kita apa. Jadi nanti kalian bisa mengolahan. Jadi kalau produk ini misalnya tepung ikan itu biasanya jualnya kemana ya? Nah itu kalian harus tahu pemasarannya bagaimana. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis pemasaran di sini ada branding, kemudian ada iklan siaran, kemudian media marketing, online atau internet, word of mouth marketing, kemudian influencer marketing, kemudian relation marketing. Jadi jenis-jenis pemasaran itu adalah seperti itu yang kalian lihat di papan, yaitu bagaimana yang cocok produknya nanti kita jual ke masyarakat, apakah dengan media sosial seperti itu. Kalau produk ini sehingga masyarakat luas itu bisa mengetahuinya. Jadi pemasaran yang kita hadapi sekarang itu kan biasanya punya produk tapi dia jualan masarnya. Bagaimana dia memasarkannya? Mungkin seperti itu. Nah, kemudian strategi atau teknik pemasaran. Strategi atau teknik pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Nah, jadi misalnya kalau kalian tahu bahwa persaingan tepung ikan itu kan sekarang juga banyak. Kemudian kerupuk kulit ikan memang jarang kita ketahui, tapi sebenarnya kita harus tahu persaingan pasarnya seperti apa. Nah itu kalian harus punya strategi atau teknik pemasarannya. Kalau misalnya nanti produknya itu saya kalau itu kulit ikan, bagaimana memasarkannya. Kemudian kita lanjutkan pengendalian pemasaran, yaitu mengendalikan efektivitas program pemasaran, pengendalian strategi pemasaran, pengendalian keuntungan dan rentabilitas usaha pemasaran, pengendalian efisiensi pemasaran. Nah di sini itu kita walaupun melakukan suatu pemasaran tadi jenisnya apa, tapi kita harus tahu pengendalian pemasarannya. Kalau saya pakai pemasaran ini nanti untung atau tidak, biaya analisisnya bagaimana, itu harus kita juga tahu bahwa pengendalian pemasaran di sini sangat penting. Nah di sini ada video YouTube, jadi kalian bisa melihat video tentang teknik pemasaran seperti apa. Nanti jadi kalian bisa mengerjakan yang saya berikan masalahnya apa pada proses pemasaran. Nah dari sini mungkin ada yang bertanya atau tidak tentang teknik pemasaran, ada atau tidak? Nah kalau tidak ada, maka Belaka di sini akan memberikan satu tugas dari misalnya kelompok yang pertama tadi adalah tentang kemarin minyak ikan atau tepung ikan yang sudah saya sedih tadi malam di dasar tentang apa? Minyak ikan ya? Minyak ikan. Kemudian yang kelompok kedua tentang apa? Yang kelompok kedua tepung ikan. Kemudian yang kelompok tiga tentang minyak ikan. Jadi setiap kelompok itu adalah berbeda ya tugasnya. Nah di situ nanti kalian akan bagaimana caranya kalau produk ini saya pasarkan, strateginya bagaimana ya. Jadi setiap kelompok berbeda karena produknya berbeda. Nah sebelum kita mulai dari kelompok saya berikan ini satu-satu nanti dikerjakan ya untuk yang komentar.
presentasi hari ini. Mungkin mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 mana? Oh ya, ini. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kalau begitu silakan untuk mempresentasikan maju ke depan dari perwakilan kelompok 1. Anak-anak, ini adalah presentasi dari kelompok 1. Nanti kalian dari kelompok lain bisa memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Jadi dengarkan dulu penjelasan dari presentasi kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang dunia ikan. Yang pertama New Zealand Malaysia, Nigeria Elga, New Zealand, Indi Sylvia, Nova, Putri, Nigeria, Afrika. Yang pertama, jenis pemasaran media sosial, IG, WA, dan Facebook. Yang kedua, strategi pemasaran menggunakan strategi primer karena dengan melakukan strategi ini supaya pelanggan tidak beralih ke penjualan yang lain. Yang ketiga, langkah-langkah pemasaran, foto produk, posting medsos, pembukaan PO. Pengendalian pemasaran, pengendalian keuntungan untuk mengukur keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari produk. Ada yang ditanyakan? Pemasaran produk minyak ikan itu ada di mana saja? Untuk pemasarannya kita menggunakan media sosial yaitu melalui media Facebook, IG, dan WA. Jadi pemasarannya bisa melalui 3 aplikasi tersebut. Bagaimana? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kita menuju kelompok 2. Sebelumnya beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok kedua maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tepung ikan yang sudah bertahan di Mandiri, Taman Ikan, Skandinda, sama Haji, Salus Sabila, Star Ayu, Setiana, Serisa. Pertama, strategi marketing, yaitu meningkatkan jumlah pembeli, memelihara kepuasan pelanggan, menyederhanakan proses pembelian. Jenis-jenis pemasaran, word of mouth marketing, online atau internet. Pengendalian pemasaran, pengendalian strategi pemasaran, menyelaraskan produk dengan lingkungan yang didapatkan. Pengendalian efisiensi pemasaran, meningkatkan penjualan personal dan periklanan. Mau tanya, strategi apa yang dilakukan di kelompokmu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengendalian pemasaran yang kita gunakan adalah pengendalian strategi pemasaran menyelaraskan produk dengan lingkungan dan didapatkan. Yang kedua, pengendalian efisiensi pemasaran meningkatkan penjualan personal dan periklanan. Bagaimana? Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, itulah presentasi dari kelompok kedua. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Nah sekarang kita lanjutkan pada kelompok yang ketiga. Silakan kelompok ketiga maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pupuk kulit ikan yang beranggota Sylvia, Samsi, Teresia, Wida, Umi, Yunita, Zuda, dan Vera. Strategi pemasaran, memanfaatkan kegiatan pameran, melakukan promosi di media sosial, bisa COD di area sekitar. Jenis pemasaran media sosial, langkah-langkah pemasaran, tampilkan foto produk yang berkualitas baik, pilih nama yang tepat dan mudah dikenal. Apakah ada pertanyaan? Ada. Langkah pemasaran apa yang kalian gunakan untuk produk kerupuk kulit ikan? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sarjana. Langkah-langkah pemasaran yang kami laksanakan adalah tampilkan foto produk dan berkualitas baik, pilih nama yang tepat
Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah tadi presentasi dari kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, setelah kita selesai mempresentasikan apa yang disampaikan oleh beberapa kelompok, oleh kelompok 1, 2, dan 3, sekarang saya mau memberikan evaluasi atau post test terlebih dahulu ya. Tadi yang sudah dari beberapa kelompok tadi tolong dikumpulkan ke saya dulu. Tugas-tugasnya silakan. Dari kelompok 1 mana, kelompok 2 mana, tugasnya mana. Ya, cepat. Silakan dikumpulkan. Kemudian kelompok yang sebelum kita melakukan evaluasi, tolong di meja itu dulu tidak ada catatan apapun, kita melakukan evaluasi terlebih dahulu ya.
refleksi hari ini. Siapa yang bisa menjawab pembelajaran hari ini? Ya, silakan menyenangkan ya. Karena kita lebih tahu pemasaran produk olahan hasil samping. Oh ya, beri tepuk tangan untuk. Nah itu tadi jadi refleksinya bahwa teman kalian mengatakan bahwa hari ini dengan pembelajaran hari ini bahwa kita bisa tahu akan pemasaran dari produk olahan hasil samping. Nah anak-anak di sini tadi kita kan sudah mempelajari tentang olahan hasil samping daripada produk perikanan. Nah, oleh sebab itu di sini Bu Atta menginginkan apa kesimpulannya dari materi hari ini tentang olahan hasil samping produk perikanan. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu kita tahu bahwa teknik pemasaran pada produk hasil samping harus kita ketahui atau bisa melalui media sosial. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih anak-anak itu dari kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Tepuk tangan dulu. Kita akan membantu kesimpulannya hari ini bahwa kesimpulan hari ini adalah bagaimana kita mempelajari tentang teknik pemasaran pada suatu produk, di mana produknya ini adalah produk-produk hasil samping pengolahan ikan, contohnya kalau ada tepung ikan, minyak ikan, kemudian ada kulit ikan. Jadi itu kita harus tahu strategi pemasarannya kemana, yang nantinya sehingga kita bisa tahu produk ini cocok untuk konsumen seperti apa. Mungkin kalian sudah membantu. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita kesimpulan dari temanmu, kita akan memberikan materi selanjutnya yang akan kita bahas pada minggu berikutnya, yaitu tentang teknik pembukuan atau menerapkan teknik pembukuan. Jadi itu tentang analisisnya, kemudian akuntabilitasnya, dalam satu produk. Jadi untuk pertemuan berikutnya tolong dipelajari tentang materi selanjutnya yaitu teknik pembukuan. Nah, sebelum kita akhiri, tolong ruangan terlebih dahulu dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita akhiri pembelajaran. Silakan kalian bersihkan dahulu. Sudah anak? Sudah bersih semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah bersih semuanya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Silakan dan tolong untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap segera berdoa mulai. Selesai.